Pak Bambang datang ke Kediri dan minta dihadiahi mobil, itu bohong besar, tidak benar. Bahkan fitnah-fitnah yang lebih dari itu, isu-isu yang lebih dari itu sering sekali ayah. Bahkan ayah masih hidup sehat walafiat didatangi beberapa orang Islam jamaah yang sahabat ayah di dalam yang masih sayang sama ayah, melayat takziah ayah. Disangkanya ayah Bambang sudah wafat padahal belum sehat betul. Jadi datang ke sini berapa orang waktu itu ya. Terus saya lagi di masjid salat berjamaah, Masjid Nurul Yakin ini dekat rumah. Jadi ditemani ibu, oh itu Pak Bambang masih sehat lagi salat berjamaah di masjid. Ayah datang dari masjid ketemu, salam-salam peluk-pelukan. Laki-laki berapa orang itu Bu ya? Iya, satu jadi keluarga. sering diberitakan yang lebih kasar kejam dari itu. Bahkan sudah meninggal dikabarkan matinya hina, kuburannya bohong semua itu. Ya, tidak benar. Dan ayah meninggal dengan lancar mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita ini insyaallah sekarang ingin bincang-bincang santai sambil cerita-cerita masa lalu dan kita ambil hikmahnya, terutama generasi muda yang pernah di Islam Jamaah. Kita sekarang sedang duduk bersama istri Pak Haji Bambang Irawan. Kalau di Islam Jamaah sangat terkenal namanya, Siti Maryam. Ibu Siti Maryam bersama putra tertua Yahya. Muhammad Yahya. Muhammad Yahya. Nah, jadi kita ikhlas insyaallah karena Allah, kita akan bincang santai, boten usah tegang, biasa mawon. Ceritakan apa adanya, cerita-cerita, nanti saya juga tak cerita kalau diperlukan. Sepertinya cerita panjangnya hampir sama nih panjangnya. Jadi monggo panjenengan asline pundi, aslinya mana ya, mungkin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih sekali atas kehadiran bapak-bapak, adik-adik yang kami hormati. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Amin, amin. Dalam kesempatan yang baik ini, alhamdulillah saya diberi kesehatan oleh Allah sampai saat ini ya, berusia hampir 70 tahun. Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah hidup sekali saya oleh Allah dipertemukan jodoh dengan Pak Bambang Irawan. Ya alhamdulillah saya menikah berumah tangga dengan Pak Bambang itu kurang lebih 40 tahun, hampir 40 tahun saya. Tahun 70 sampai tahun 2010. Alhamdulillah 40 tahun. Alhamdulillah dengan segala macam ujian, suka duka, alhamdulillah bisa melewati dengan sabar, terima syukur, alhamdulillah. Semuanya itu atas izin Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kesempatan asli yang baik ini saya mau cerita. Pertama-tama saya kena dulu namanya Darul Hadis ya. Sekarang LDII Islam Jamaah lah. Saya waktu itu tahun 64. Di tahun 64 itu ibu saya dipengaruhi, saya masih sekolah SD kelas 4 lah itu. Itu ibu saya itu dipengaruhi oleh adik kandungnya yaitu Pak Toha, bapaknya Emir. Pengaruhi, diajak ngaji, lama-lama ibu saya
anu ya, sepupuan kan anu. Sepupuan sama saudara Emir saya. Emir sekali. Iya. Jadi bapaknya Emir itu adik kandungnya ibu saya. Terus dipengaruhin gitu, akhirnya ibu saya terpengaruh, berani meninggalkan bapak untuk tinggal di Gading, mondok. Akhirnya bapak nikah lagi, saya punya ibu tiri. Tapi karena bapak tuh masih cinta sama ibu saya, ya udah akhirnya ya sering datang-datang ke ibu. Lama-lama bapak dipengaruhi, kena. Ya udahlah, sekeluarga jadi kena itu semuanya. Kena semua. Iya. Akhirnya saya waktu itu tahun berapa ya? 67 8 gitu ya. Saya mondok di Berangkal. Berangkal Mojokerto. Mojokerto. Iya, kurang. Aslinya Mojokerto memang saya. Terus habis itu tahun 69 saya tugas di Batu Malang di rumah bude saya. Terus tahun 70 saya menikah dengan Pak Bambang. Jadi awalnya saya bertemu dengan Pak Bambang itu saya sedang bertugas sebagai mubalighat di Balong Jeruk. Ya. Itu tahun 68. Mbak Junur Asnawi ya. Iya, tahun 69 udah dideketin aja sama Pak Bambang. Tahun 70 nikah. Alhamdulillah. Setelah nikah saya dikaruniai oleh Allah 14 anak. Alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya. Diambil oleh Allah satu. Barakallahu fi Itu ahlikum. mudah-mudahan Allah mengampuni dosa beliau. Amin. Kemudian tahun 74 75 ya. Itu saya ditinggal oleh Pak Bambang mengantar keluarga Amir pergi ke Mekah. Itu yang dikenal dengan 9 orang. Wali Songo loh, Wali Songo yang Wali. Udah nggak usah pakai ini. Ya. Jadi yang dibilang Wali Songo yaitu mengantar sampai 1,5 tahun Pak Bambang di Mekah. Saya ikut juga tuh ya. Iya, belum. Oh, belum ya. Kan saya pisah. Jadi ditinggal Pak Bambang mungkin di Mekah mengantar keluarga Amir itu 9 orang naik kapal laut. Jadi kapal laut. Maaf, dipotong sedikit. Kira-kira jenengan ngertos kenapa mereka berangkat 9 orang? Saya nggak ngerti waktu itu. Saya kok selentingan itu dengar ada Gimana masalah itu, besar di Indonesia. Iya. Yang akhirnya diselamatkan. sampai bisu itu ya? Di antaranya itulah artinya. Iya, saya kayak dikit-dikit gitu. Hampir arah. Iya. Iya, setengahnya. Gitu. Untuk menyelamatkan yang dia diri. CPM tuh. Kalau nggak salah saya, iya benar Ustadz ya. Saya nggak dengar saya. Lanjut. Pokoknya ditinggal saya kira-kira kurang lebih 1,5 tahun lah saya ditinggal Pak Bambang. Kemudian saya menyusul ya. Sama saya ya. Sama ini. Oh, berarti anak saya masih umur 2 tahun. 2 tahun. Ya umur 2 tahun. Ini fotonya nih. Oh, yang ini. Iya, ini sesudah haji nih. Ini ayah, ibu, ini ayah Bambang, ibu Siti Maryam. Ini saya umur 2 tahun 3 tahun. Ya. Ini foto depan Masjidil Haram. Ini Mbak Sunarti. Mbak Sunarti ini istri dari Bapak Jumali. Ya, adik iparnya Bapak mertua. Adik Imam daerah. Neneknya ini, Iman. Adik iparnya Mbak Hafirudin, Eyang Hafirudin. Ya. Nah, ya. Neneknya Inu, Iman. Iya. Iya. Nah, ini Tante Lin. Istrinya Kusno. Ini Kusno adiknya ya. Ya. Nah, ini di Mekah tahun 76. Nah, Mbak Jumali itu meninggal di Mekah. Nah, terus di Mekah saya kan Pak Bambang di Mekah kira-kira 1,5 tahun. Kemudian saya menyusul kan dengan anak saya Yahya ini umur 2 tahun. Sampai sana saya hamil sampai 8 bulan saya mukim dengan hamil itu. Alhamdulillah tempat tinggal saya di Mekah itu nggak jauh dari Masjidil Haram, Ustadz. Di Ja'fari ya? Bukan, di dekat Babu Sofa. Jadi dekat Jalan Jihad. Ya, jadi dekat ya. 5 kali sehari bisa sholat di Masjidil Haram. Bukan Jabal Gubes. Bukan, Jalan Jihad. Arahnya dekat Babu Sofa. Iya, betul. Masuk ke gang gitu. Jadi rumah Syah Jamil kalau nggak salah, rumah kuno gitu. Jadi alhamdulillah saya bisa mungkin di Mekah, banyak
apa itu selama mukim tuh saya alhamdulillah banyak menghafal-hafal Al-Quran. Ustadz sampai sekarang alhamdulillah saya ini masih hafal Al-Mulk, Tahrim, As-Sof, Al-Munafikun sampai sekarang masih tertanam, alhamdulillah nggak hilang. Alhamdulillah berkat saya banyak duduk di masjid itu. Nah, ya itu di Masjidil Haram. itu cerita sama saya, Bu. Di sana itu belajar kitab tauhid Syekh Muhammad At-Taimi. Iya, Pak Bambang tuh rajin di masjid itu memang. Langsung langsung sama Syekh bin Bas dan Syekh lain. Berarti waktu ngantar dari Indonesia itu tahun segitu tidak ada di antara 9 orang ini yang belajar istilahnya mendengarkan langsung Masjidil Haram kecuali Pak Bambang. Betul. Nah, Mereka ngaji sendiri kayaknya di tempatnya. makanya itulah yang dibikin judul kalau dulu saya mendengar ya. Jangan duduk di Masjidil Haram, ojo ngerungokke Masjidil Haram, garai murtad koyo Bang Irawan. Saya kan masih dengar itu ya. saya waktu sudah belajar di sana, ketika mulai nyerang sedikit-sedikit, kenapa kok begini, ini langsung ditunjuk sama sesepuh keluarga itu. Kok gak awakmu kayak Bambang Irawan? Sudah begitu. Jadi mereka mungkin ya setengahnya ya curiga, tapi karena saya menantu jadi masih tercover. Setelah Pak Bambang Irawan bersama rombongan keluarga imam yang disebut dengan perjalanan Wali Songo, panjenengan menyusul setahun setengah kemudian, setahun setengah menyusul dengan membawa Mas Yahya, masih umur 2 tahun 3 tahun. Sampai di sana tinggalnya di dekatnya Masjidil Haram kan, di Syekh ini berarti Syekh Jamil Id, ya. Orang Pakistan. Iya betul. Jadi ketika itulah Pak Bambang Irawan ya belajar di Masjidil Haram. Kitab Tauhid. Syekh Muhammad At-Tamimi, termasuk guru beliau juga adalah Syekh bin Bas, Syekh Al-Hindi, Syekh Yahya Al-Hindi. Ya itulah yang guru saya juga. Masya Allah. Nah, jadi nanti dikasih nama Muhammad Yahya karena jasa beliau memberikan pencerahan dari Allah melalui tadinya namanya tuh Marga Kaya. Betul. Jadi Yahya Marga Kaya Jayakarta Jaya Raya. Marga Kaya Kerawang itu. Nama saya. Terus ganti Muhammad Yahya. Jadi waktu saya awal-awal di Mekah dulu, terus orang lama di sana bilang, pokoknya jangan ke Syekh Hindia itu ya. Gitu. Jadi waktu itu saya Yahya sudah ngajar di lurusnya Hijr Ismail, belakang di lantai 2. Nah, selalu saya ingat saya 95 awal saya di sana masih bujangan ngafalin Quran. Kalau ke Masjidil Haram sering diingatkan oleh namanya Pak Rosidi, orang lama tuh, yang sudah di sama 20 tahun kan. Ojo nyedek Syekh. Syekh Ibu sing Hindi itu. Memang wajahnya Syekh Yahya itu memang wajah India. Jadi ceritanya Syekh Yahya itu beliau bapaknya beliau itu namanya Syekh Utsman. Jadi pada saat Malik Abdul Aziz memilih tokoh-tokoh atau orang-orang alim, beliau panggil dari Mesir Syekh Abu Samah Abdul Zahir. Syekh Abu Samah Abdul Zahir dipanggil sebagai khatib Masjidil Haram dan pengajar di Masjidil Haram. Kemudian manggil Syekh Utsman dari India. Jadi ulama-ulama yang kokoh di atas sunnah dipanggilin oleh Malik Abdul Aziz. Nah, kalau Syekh Utsman ini hanya sebagai tenaga pengajar di Masjidil Haram. Ayahnya Syekh asli India. Masya Allah. Tapi mengajarnya bahasa Arab. Nah, kalau Syekh Yahya ini lahir di Saudi. Jadi beliau yang nggak paham India. Beliau sudah Saudi, wajah bapaknya. Juga belajar sama Syekh Yahya. Iya betul. Jadi Syekh Yahya ini ya, Syekh Utsman yang bapaknya Syekh Yahya ini memang orang termasuk Syekh yang diajak mendirikan Darul Hadis. Oh gitu. Jadi Syekh Abu Samad Dhahri mendirikan Madrasah Darul Hadis, termasuk yang direkrut ini untuk pengajarannya adalah Syekh Utsman. Kemudian Syekh Yahya ini juga awalnya ngaji di Darul Hadis, kemudian di Ma'had Haram, kemudian di Masjidil Haram. Nah itu saya dan teman-teman 10 tahun di situ. Mulazamah kalau sore
habis maghrib sampai isya di beliau, kadang habis asar sampai isya. Ayah juga begitu tiap hari persis. Dapat Iya. pencerahan sehingga alhamdulillah bisa keluar dari Qurannya tuh dicoret-coret gitu. kita tauhid itu masya Allah belajar. Beliau bagus ngajarnya, jadi bahasa Arabnya jelas, terus pelan-pelan. Ya saya juga pahamnya di situ. Oh subhanallah persis ayah. berarti. Ya, jadi Hidayah. pertama yang saya janggal, ternyata di Masjidil Haram itu yang diutamakan tuh bab tauhid. Betul. Bab tauhid. betul. Nah, masalah sifat-sifat Allah sampai disebut tadi al-mutakabbir itu siapa, orang manusia ini semua sama, nggak boleh sombong, manusia merendah di hadapan Allah yang agung hanya Allah. Ya begitu itu namanya tauhid ya. Ya. Itu jadi memang dulu saya diingatkan begitu, tapi hati saya Mak, curiganya. Terus Kiai Hasyim Rifai Kediri juga bilang gitu. Saya nanya, jenengan kok sakit, kok bisa memahami masalah ini terus membongkar ngerti penyimpangan Islam jamaah. Saya waktu ke Mekah berguru di Syekh Yahya. Oh sama kayak ayah ya. Iya, terus saya setelah pulang dari Mekah oleh keimaman divonis Brezel, divonis, terus di Karang pingin jadi imam juga, ya. Kira aja begitu, semua begitu. Iya. Jadi dituduh ingin jadi amir. Padahal kita ingin meluruskan. Ingin meluruskan. Jadi tauhid yang hilang itu di Masya dalam Allah. Islam jamaah tidak ada tauhid Jadi Betul. yang hilang. kalau tahun 76 itu pulang. Pak Bambang tuh tahun 76 pulang. Ya, terus Beda Ibu mungkin lanjut saya ya. pulang duluan. Jadi setelah bulan Ramadan, alhamdulillah bisa umroh setiap hari lah kalau Ramadan tuh saya. Ya pokoknya modalnya Maaf, saya masih kecil ingat. modalnya ini aja ongkos taksi ke Tanim gitu ya, Iya. Ustadz. Tempatnya kan di Tanim. Nah, terus Ramadan, Idul Fitri sampai haji ya, itu tadi fotonya habis haji itu tadi. Ini habis haji nih ya. Ya itu begitu selesai haji Kenangan, pulang, tapi saya pulang duluan naik pesawat bersama rombongan haji. Kalau Pak Bambang kan karena paspornya beda, berangkatnya kapal laut, jadi belakangan. Terus begitu pulang saya sampai di Jakarta, dapat 2 hari Pak Bambang udah datang, saya pergi ke Madura. Itu melahirkan di Madura bulan Mertua. April tahun 76 itu. Anak saya yang Madura, maaf, Madura di Somorpote. Morpote. Morpote, Ya, Sumur Putih. di Madura Di Morpote, tempatnya Jalan Mbah, Kabupaten. Dulu saya masih Jalan kecil Kabupaten masih. nomor 64, saya melahirkan di situ. Melahirkan di itu Jalan Duko Bidan Bubakar itu. Ya. Anak saya yang kedua namanya Abdurrahman Nur Khalis Al-Makki, karena dia hamilnya di Mekah. Saya tiap hari mandi air zam-zam, air zam-zamnya kan masih di dekat Ka'bah itu. Terus ini Iya. Pak Di Bambang situ, datang. begitu saya melahirkan, Pak Bambang masih tinggal di Jakarta, masih itu ngasih ceramah-ceramah tentang membesarkan Allah itu. Akhirnya sepertinya saya dengar katanya ditabrak lari, katanya saya dengar ini ada luka gitu waktu datang ke Madura nengok saya melahirkan itu. Motor ditabrak. Sebelum Pak Bambang datang, saya didatengin oleh Pak Lik saya itu, diterobos oleh bapaknya Emir Batoha. Saya dibukain Al-Quran, ini ya kalau orang tuh kasih sayang dengan orang yang menentang Allah Rasul tuh Bambang ngende Amir itu resolusi besar katanya bilang. Berarti gitu. jenengan di Madura belum ngerti kalau Pak Bambang di Jakarta. Ngerti dikit-dikit Ustaz, ngerti dikit-dikit saya. Ibaratnya kalau itu tahun zaman 76. sekarang itu sudah NA nonaktif, Iya, terus iya. nanti nonaktif, nanti kalau masih belum jera nanti maklumat. Iya, Kalau gitu. sekarang begitu, mungkin dulu pada proses itu jenengan masih di Madura, sehingga Iya, didatangi masih di Pak Madura. Toha ya. Ya. Pak Iya, Toha dinasehati, intinya suamimu itu sudah Murtad. Iya, Murtad, saya masih sudah. sambung memang. Saya masih iya, ngaji iya, iya. gitu. Jadi saya Modelnya ya supaya- sama berarti dari dulu sampai sekarang. Ya terus. Tapi pendirian saya setelah dikasih tahu begitu ya bahwa Pak Bambang tuh gini, resolusi ingin ngendi Amir macam-macam. Ya. Tetap setahu saya suami saya tuh Pak Bambang tuh nggak pernah macam-macam. Iya. Ya udah, alhamdulillah saya ini masih hormat, masih setia lah sama Pak Bambang tuh, alhamdulillah.
Itu begitu tahun 77 saya melahirkan lagi di Madura. Terus melahirkan tahun 77 tuh ditinggal lagi, anak umur 15 hari ditinggal mukim lagi sama Pak Bambang ke Mekah. Itu sendiri? 1 tahun sendiri saya. Sendiri beliaunya membadalkan orang. Ada yang di haji. Gitu. Iya. Yang setelah jenengan di Madura dikasih tahu. Iya. Berarti Pak Bambang waktu itu sudah dimurtadkan, sudah dikeluarkan. Iya, sudah. Atau masih di dalam? Sebetulnya sudah dikeluarkan tuh, sudah. Udah. Pokoknya udah istilah Abang tuh wis gak diwongno lah gitu. Wis gak. Tapi saya kan masih ngajak, Ustaz. Masih di dalam masih. Iya, saya kan masih saya kan masih ngaji, ngaji terus saya. Karena yang ngaji itu berpasang-pasangan, saya sendiri kan nggak berpasangan. Saya ajak lagi, ayo ya ngaji ya gitu. Terus kata Pak Bambang, untuk kanggo opo aku wis gak diwongno, katanya bilang. Berarti gitu. Jenengan balik udah sini. Gak dianggap balik orang. Ke Jakarta sini. Jenengan balik ke Jakarta sini. Ke Jakarta tahun 78, 79 saya ke Jakarta lagi. Waktu Pak Bambang. Bukan ke Jakarta langsung, saya masih tinggal di Gading lagi. Tapi saya sudah agak kurang di iya, tinggal di rumah ini. Tadi lanjutannya jenengan Pak Bambang 77 ke. Ya, 77 mukim lagi di Mekah. Tahun 77 Mumun lahir sendiri sampai Mumun umur 15 hari sampai umur 1 tahun lebih lah. Berarti 2 tahun. Begitu pulang dari Mekah, saya kan di rumah ikut orang tua saya karena saya nggak betah di Madura. Terus saya pulang ke Mojosari, Mojokerto, kumpul sama bapak ibu saya. Bapak saya kan habis datang asrama daerahan di Kediri, bilang, ya aku mang ketok Bambang loh, udah datang dari Mekah, kok nggak langsung ke rumah, aku gitu. Ternyata Pak Bambang itu sudah dijodohkan sama Bapak Amir sejak di Mekah sama seorang janda yang teman mukim. Jadi suami istri itu teman mukim di Mekah, suaminya meninggal kecelakaan. Nah itu jandanya itu sama Bapak Amir dijodohkan sama Pak Bambang. Akhirnya begitu pulang dari Mekah, baru dapat berapa 1 bulan 2 bulan nikah Pak Bambang. Jadi saya nganter nikah itu. Saya nganter di Cawang ya Bu ya? Iya. Bu Atun namanya. Masya Allah ya, alhamdulillah saya diberi kekuatan oleh Allah. Ya terus ya kira-kira jadi sampai 1-2 tahun lah. Ya sudah qadarullah begitulah. Berarti pas saya kan harus total dimurtadkannya itu tahun berapa? Setelah itu? Total dimurtadkan 82 ya. Kalau Pak Bambang sebelum tahun 80. Tahun 78 79 tuh sudah. Iya. Tapi ini banyak di rumah nulis gitu, baca, nulis gitu. Ini yang iya. Ayah mau nyampe ke rumah majalah Panjimas, ke Tempo, ke Sabibi. Berarti waktu pulang pertama dari Mekah itu sepertinya kondisinya seperti saya dan teman-teman. Beliau juga masih tetap bertahan di dalam untuk sedikit-sedikit merubah mungkin. Bergabung ke jamaah tablek. Iya. Yang di tapi kan sana istilahnya belum terang-terangan keluar. Belum terang-terangan. Iya. Masih membenahi lah sedikit-sedikit mungkin gitu. Iya. Niatnya begitu awalnya. Jadi belum yang namanya baru keluar ya, masih mencari gitu loh, masih mencari. Iya, iya. Ya, alhamdulillah. Jadi begitu tahun 82 saya udah keluar udah nggak ngaji. Terus tahun 84 saya pulang ke Jawa Timur, sedang hamil anak yang ke-7, yaitu bapak saya bilang, ya udah Maryam, kamu kalau ikut Bambang nggak saya aku anak gitu. Ya. Saya berarti dari dulu namanya ya, orang tua saya bisa menceraikan, tidak ngaku anak. Kalau sudah keluar dari zaman berarti sejak zaman dulu, bukan zaman ini. Ya begitu. Alhamdulillah sabar. Takfirinya itu sejak zaman dulu. Dapat waris juga ya? Enggak dapat. Waris yang tanah di Mojosari itu warisan mbak saya, ibu nggak dapat bagian. Iya, memang kan begitu, nggak boleh nikah sama orang luar, nggak boleh bagi waris.
Jadi kalau sudah keluar berarti dianggap murtad, dianggap kafir, nggak boleh. Kalau dibantu ngasih waris berarti dosa ya? Ya, berarti ngasih orang kafir. Ngasih orang kafir. Tapi ada nih, ada dulu istilahnya itu apa? Niati hadiah lah. Oh gitu. Niati hadiah saja. Gitu. Ada yang bilang kalau dulu ya hilang-hilangan lah. Ya. Hilang-hilangan ya. Sebagai anak saya ya selalu mendoakan orang tua, Rabbil firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Ya, selalu. mereka insya Allah ada uzur jahl, Iya. uzur jahlan minhum. Ya. Mereka kan Mudah-mudahan benar-benar sedang walaupun sudah di alam kubur ya Ustadz ya, Ya. mudah-mudahan dosanya diampuni dengan Iya, doanya terus kita anak itu ya, doakan. istighfarnya Mereka masih anak. Muslim. Mereka masih Muslim. Amin, mudah-mudahan ya Allah. Adik-adik saya, kakak saya ya Allah, Jangan, atas ridhomu ya Allah berilah jangan membalas hidayah petunjuk. Amin ya Rabbal keburukan Iya. dengan keburukan. Kita mintakan ampun terus. Saya sendiri ini dengan mertua saya mintakan ampun terus pada Allah. Nggak disuruh cerai? Ya, Nggak kuat secara ya? halus ya, begitu secara halus ya. Istri antum Iya sama saya alhamdulillah. Nah, istri kan mulai dari Mekah melihat gerakan saya, melihat ini ya alhamdulillah sudah Jadi antum paham sejak betul. Abu Dhahir masih hidup ya? Iya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi 98 mulai 98 itu bersama istri saya sudah. Istri, anak tinggal di Mekah, nanti pulang berapa bulan, nanti balik lagi. Mulai 2000 ke atas sampai 2010 saya mukim Masya sekolah di sana. Berapa tahun Ustadz di Allah. Mekah? 2 tahun antum. Ya itu dari 95 sampai 2010 itu hitungannya. Tahun, Masya Allah. Kurang lebih. Tahun. Nah saya memang selama di sana ya pertimbangannya itu banyak ya. Di samping kenapa saya sampai lama istilahnya, sampai lama karena pertama saya memang istri ini nggak resmi kan, berangkatnya umroh. Jadi mati paspornya, terus punya anak di sana. Jadi ini proses ini agak sulit, makanya nggak pulang saya sampai 2010 baru pulang setelah ada semua paspor semua ada baru pulang saya. Jadi Pak Bambang meninggal tuh Ustadz sedang di ini ya? Ya, mertua saya meninggal saya juga di 2010 2006 saya juga di sana. Jadi ayah itu ceramah di Islam Center Bekasi. Iya, di Masjid Nurul Iman. Nurul Iman di Kota Bekasi. Itu tahun 2005 apa 2006 ya Bu ya. Tentang dakwah cinta menimpah. Mengajak teman saudara-saudara kita di Islam Jemaah agar bertobat kembali kepada Memang judulnya begitu. gitu memang. Terus tiba-tiba digeruduk oleh 2 atau 3 truk gitu. Iya, Dan mereka- heran juga katanya Pak Terus Bambang akhirnya kok banyak dikirim jamaah. ke ini BAP di Polres Bekasi. Langsung ayah nginep di BAP kan. Terus kira-kira setahun kemudian panggilan-panggilan sidang gitu ya. Iya. Ada 20 kalian mungkin. Sampai akhirnya 2009 dipersekusi ayah, dimasuk ke penjara mana? Bulak kapal. Bekasi. Tuduhan pencemaran nama baik. Padahal saya tidak maksudkan menuduh mereka, tapi aku dulu seperti orang gila gitu kan. Mau kafirkan sesama muslim gitu kan. Ya diintir lah. Akhirnya 6 bulan di Bekasi, Juni sampai Juli apa sampai Desember. Juni sampai Desember. Ya. Tapi alhamdulillah ayah di dalam pesantren ya bilang ya. Di Bulak Kapal itu mengajak jamaah semua Bersama belajar baca Quran. orang-orang yang di Jemaahnya. penjara tipikor, tindak tipikor. Iya, jadi di penjara. Jadi sering dapat makanan enak-enak. Bagian korupsi itu kan yang penjara korupsi itu enak-enak makanannya kan. Terus masjidnya rame, ayah datang disemangati. Iya. Udah akhirnya alhamdulillah keluar Desember. Terus bulan Maret yang Ada apa sih? Bulan November 2010 ayah wafat di rumah ini. Kemudian disolatkan di Masjid Nurul Yakin tadi sama Kiai Ghazali. Iya, Mungkin alhamdulillah. beliau habis- Dimudahkan. jadi habis Sakaratul selesai, mautnya itu dimudahkan sekali oleh Allah. dimudahkan. Jadi nggak ada sedikit pun ini ya lupa ya. Nggak ada. Sampai Masih tinggal berapa menit mau ini meninggal. masih ingatannya masih bagus sih ya. Menyebut la ilaha illallah dengan jelas. Masya Allah. Insya Allah Berarti mudah-mudahan. anu ya, memang jadi inti permasalahannya yang istilahnya diluruskan oleh Pak Bambang Irawan kan pertama masalah takfir. Iya.
Jelas masalah Betul. takfir kan, beliau yang disuarakan Iya. sama itu nggak boleh mengkafirkan Iya. umat Islam Iya. yang lain sesama Muslim. Betul. Ya sama yang kami perjuangkan Iya. sekarang ya juga sama. Betul. Karena memang kalau orang sudah belajar di Mekah atau belajar di tempat-tempat lain yang memang Betul. betul-betul istilahnya lurus dalam Islamnya, ya pasti begitu. Betul. Siapa yang berani mengkafirkan orang mengucapkan Iya, orang La Islam. ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sholat kok di halal Selama kita darahnya. tidak melihat dia melakukan kekafiran atau kesyirikan yang besar, ya kita nggak boleh. Itu kan sudah Betul. Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman dulu kan begitu. Betul. Kemudian ayah yang meluruskan Ya. tentang tauhid. Jadi yang hilang yang ini kedua tauhid. ma'rifatullah. Pertama yang urusan dengan kaitannya dengan umat Islam yang lain tidak boleh mengkafirkan, Betul. ya itu sudah sama. Yang kedua masalah tauhid. Betul. Iya. Itu Salah yang ayah tauhid. luruskan bahwa al-kabir al-mutakabbir itu hak mutlak Allah SWT. Ya. Bahwa al-kabir al-mutakabbir itu pakaiannya Allah. Pakaian Betul. kebesarannya Allah. Jadi makhluk tidak boleh Sifat pakai Allah artinya, sifat ya. Allah. Nah, Sifatnya Allah. nah, ayah bilang itu. Jadi Masya Allah. Jadi ujub takabur itu kita nggak boleh manusia kan. Ya. Menolak kebenaran, merendahkan manusia, Masya Allah. Itu tidak boleh. Nah, anak khalaqtu minhu itu kan setan kan, iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, itu Kalau itu yang bikin orang jadi sudah merasa paling benar dan bahwa pasti surganya itu sedang begini, boleh nggak ya saya Nggak sedang di Masjidil Haram itu saya Kenapa? sedang duduk sama kamu Iya. deket Ka'bah gitu, didatengin marah-marahin, dicelatu-celatu gitu loh. Nggak boleh di situ. Enggak, kamu boleh, di ini depan Ka'bah nggak boleh. kamu yang berangkatin ini kan sabilillah gitu-gitu pokoknya. Ya udahlah, saya sabar aja. Ngomong gini, tuh saksi nih Ka'bah kui katanya. Intinya kan nggak boleh belajar di Masjidil Didatengin saya Haram. lagi duduk di masjid. nggak boleh sering di situ. Ya. terpengaruh. Iya, terpengaruh. Jadi inti perjuangannya Pak Bambang Irawan yang jelas, yang jenengan saksikan sendiri masalah takfir nih. Iya, takfir. Ngafirkan. Terus masalah tauhid. Masalah tauhid. Ya memang kesalahan besarnya di situ. Kesalahan besarnya emang takfir itu memang. Betul. Menganggap orang lain, orang Islam dianggap kafir, coba gimana dosanya. Mustaqim ya masih ya. Pak Bambang tuh dikejar-kejar mau dibunuh. Oh, di mana? Alhamdulillah sabar. Gimana mau dibunuh? Dikejar-kejar. Ya di mana-mana. Oh iya, mau pernah cerita dibunuh. ya. Dulu lagi mau ceramah di daerah Kuningan. Di mana-mana mau dibunuh. Ya memang apa namanya, pertama Alhamdulillah Allah masih keyakinannya melindungi. single fighter Allah dulu masih aja. melindungi Jangan lupa. beliau. ya. Jadi memang Berikan kesabaran. karena takfir itu berarti yang keluar kan murtad. Kalau sudah murtad berarti halal darahnya, Hartanya dan hartanya dan darahnya. darahnya. Ya itu sudah gandengannya kan begitu. Sampai sekarang ya. Nah, sampai sekarang ya tetap gitu. Kalau sekarang mungkin dulu kan hanya Pak Bambang hanya sendiri lah istilahnya. Iya. Kan. Jadi seperti kejadian ini kan memang Betul. mereka punya sobat obat pokat itu ya kuat ya. Meskipun orang benar pun bisa jadi salah, bisa Iya, benar. dikandangkan. Betul. Wah itu disuarakan bangga sekali mereka di dalam. Saya masih di dalam kan, dengar suara itu, istilahnya sorak Iya. sayonara mereka Bisa Pak Bambang bisa masuk penjara. memasukkan penjara itu. Iya. Bangga itu perjuangan berhasil. Jadi orang yang murtad kok menyuarakan, membuka bitona, membuka rahasia musuh besar. Abu Jahal sudah Masya Allah. musuh besar. Itulah konsep yang Sebelum di penjara itu jaksanya mertamu ke sini. Nggak tahu apa melihat situasinya rumah Pak Bambangnya bagaimana kali ya. Iya, maksudnya apa? Udah? Sini sama istrinya. Iya. Siapa namanya itu ya? Hah? Pak Amir masih orangnya. Nggak tahu siapa namanya. Pak jaksanya. Jadi ayah dulu menyampaikan berkali-kali di kitab tauhid itu ya ada hadis Nabi fa inna minal bayani la sihran. Kata-kata manis, doktrin itu bisa menjadi Iya. sihir. ya Nah, jadi kata-kata manis awake dhewe sing paling bener, sing liyane kun rokok kabeh, awake dhewe sing swarga. Nah, itu doktrin sihirnya yang kalau jenengan bilang tadi hipnotisnya itu. Nah, sehingga muncullah ujub Betul. takabur. Maka ujub takabur itu wajib. Ayah itu selalu ngulang-ngulang sehingga kami semua tuh seanak 14 orang tuh paham begitu. Bagaimana paham takfirinya, ujub takaburnya Islam Jamaah.
Jadi kami paham bagaimana mereka mempersekusi ayah dan sebagainya itu. Oh, karena Masya Allah kebenciannya karena sihir doktrin tadi. Iya. Fa inna minal bayani la sihron. Jadi Pak Bambang tuh ceramah-ceramah tuh mengajak berdakwah untuk kembali kepada Allah, kepada Islam yang rahmatan lil alamin ya. Nah, akhirnya ya itu ditangkap. Ayah kan bilang selalu harusnya orang tuh tambah ngaji Quran, tambah ngaji hadis, tambah merunduk, tambah tawadhu gitu kan. Ini kok tambah ujub, tambah takabur. Nah, ini hati-hati kita semua kan. Kam min qari'in Al-Qur'an wal Qur'an yal'anhu. Wal iyadzubillah. Betapa banyak orang baca Quran justru Quran yang dia malah. Wal iyadzubillah. Iya. Jadi Quran kalau dia. di dalam Islam jamaah seperti ini ya tidak merasa dia. Iya, betul. Yang mereka rasa adalah ngaji Al-Quran, memanai Al-Quran. Yang lain tidak menurut mereka. Nah, ini ngajinya didapat zaman dulu masih murni, masih mangkul, yang lain tidak, kan begitu. Betul. Iya. Mereka tidak sadar bahwa seperti tadi sebenarnya Quran melaknati mereka. Kenapa? Walaupun mereka mengkaji Quran, tapi mereka tidak memahami Al-Quran dengan benar, terutama di dalam hal-hal yang sangat fundamental, yang sangat dasar, yaitu masalah tauhid, masalah akidah. Saya pernah mengingatkan gini, coba kita baca dalam surah Al-Hujurat, Al-Hujurat yang intinya ya, orang sudah datang sebagai seorang muslim menyatakan Islam, oleh Allah diberikan hak untuk menamai dirinya muslim. La taqulu amanna walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Ya, karena ada orang desa datang ke Madinah menyatakan Islam. Terus mereka ngomong amanna, kami orang iman. Oleh Allah qulu aslamna, katakan aslamna dulu, kami muslim. Nah, saya menghaluskan pertama agar di atas itu, di keimaman itu mau sadar gitu loh. Mau sadar, sudahlah, namailah mereka sesuai dengan perintah Allah ini. Adapun iman kita serahkan kepada Allah. Nggak mau. Jadi namai mereka muslim, saudara muslim kita. Nggak usah, mulai sekarang nggak usah kita sebut mereka kafir, nggak usah. Usulan saya begitu, ini ayatnya. Nggak mau, tetaplah Islam ila bil jamaah. Masya Allah. Nggak bisa ayat ini berlakunya zaman itu. Nah, jadi semua kalau sudah nggak cocok itu sudah di sakarepe udah. Al-Quran Iya. up to date. Iya, seperti itu. Masya Allah. Jadi ya alhamdulillah bisa ketemu. Kalau saya dulu masih di Islam Jamaah dulu ya, saya nih mikir ini ngajinya sampai di mana, tapi amalannya kok kayak gini gitu ya. Suka mikir gitu Ustadz saya nih. Terus saya nih mosok jadi budak terus begini ya. Mikir gitu saya Ustadz saya nih. Ya memang doktrinnya supaya jadi keset. Iya. Jadi keset pun kurup. Wani susuk. Iya. Wani susuk, iya. Wani susuk, betul. Doktrin itu tertanam ya, sehingga Masya Allah. Iya, seperti itu. Ayah bilang, yang mau mikir, yang mau terbuka pikirannya, insya Allah diberi hidayah oleh Allah. Yang belum mikir, insya Allah terbuka. Doa mudah-mudahan ya Allah, saudara-saudara. Kembali ke akal sehatnya, ke menggunakan akal sehatnya. Dengarkan itu. Iya. Banyak memang. Betul. Ada yang nggak mau mendengarkan tuh ya, memang nggak boleh. Dilarang, Bu. Dilarang. Tapi dari dulu berarti kan. Wah, kalau saya kan nggak kenal Pak Bambang Irawan. Jadi sejak masuk itu yang namanya Pak Bambang Irawan itu nggak ada baiknya sama sekali. Gitu ya. Penjahat, ya pengkhianat, ya wah macam. Kalau saya waktu baru mondok di Merangkal itu yang dijelek-jelekin cuman Pak Bronto. Kenal dia. Pak Bronto saya kayak apa sih Pak Bronto tuh kok selalu dijelek-jelekin gitu ya. Dari Islam Jamaah asalnya ya. Iya ya, seperti ayat itu juga, keluar. kan? Jadi keluar ternyata setelah ayat itu keluar juga
saya diajak ke Rumahnya. pesantrennya Pak Bronto, punya Iya, pesantren, punya saya pesantren, dihormati, ya. makan di rumahnya Sidoarjo. Iya betul. Orang baik sekali, Masya Allah. punya pesantren, Terus Pak mengajar Bambang, Al-Quran. terus habis itu Pak Hasyim Rifai, Pak Kiai Hasyim Iya, Rifai Hasyim Rifai. Kediri. Debi. Oh Debi, Adiknya kita. Bang Debi, Dewi. Bang Debi itu juga baik. Setelah itu Pak Maludin yang Oh iya. wakil 4. Oh iya, Abdurrahim. Terakhir wakil 4. Wakil daerah Abdurrahim, ya. oh iya, Wakil daerah. Wakil Pak Kusno. Jadi Alhamdulillah. memang kita ternyata yang keluar ini terutama para tokoh intinya sama permasalahan yang ingin dibenahi di Islam Jamaah, masalah akidahnya, tauhidnya, dan masalah takfir. Nah. Ya, jadi alhamdulillah ini saya sudah dengan Kiai Hasyim Rifai sudah, ya intinya yaitu juga dua hal ini yang mau Masih sehat beliau ya? ya sudah sepuh sekali ya Masih sudah. di-Kediri? Pernah ketemu ya Masih Ustaz? dengan- Iya, udah berjam-jam. Kediri Kita mana ya? kita ambil Kresek, gambarnya juga. Kresek. Kresek. Ini tetangga Kita sama suruh cerita juga. almarhum ayahnya Taufik, satu kampung. Ya, Kresek Kediri. Oh, Pak Umar itu daerah Kresek. Iya. Oh, Masya Allah. Jadi Pak Umar tuh anak alhamdulillah tunggal. malam ini sudah ada kejelasan terutama saya yang hidupnya di zaman ini ya, berarti Iya. generasi keberapa nih? Alhamdulillah. Sudah mengetahui bahwa ternyata penyimpangan Islam Jamaah ini sejak dulu berarti. Sejak awal. Sejak awal. Nah, ini kalau dihubungkan dengan kondisi di Mekah saat itu, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa yang dibawa dari Mekah, yang katanya dari Mekah berarti bukan dari Mekah. Nah, terus dari mana? Allahu alam. Tidak ada di Mekah ajaran seperti ini mengkafirkan orang, terus nggak dikenalkan akidah, ya, nggak dikenal. Memang judulnya ada, menetapi kemudian Quran hati jamaah, bebas dari bid'ah, khurafat, syirik, takhayul, kan gitu. Tapi kan baru judul. Prakteknya Baru judul. Prakteknya rinciannya seperti apa enggak? Iya. Enggak jelas. Nah, Nggak jelas. rasakannya lah ya. jadi ini jelas bukan ajaran Mekah Madinah, bukan. Iya. Bukan. Kalau memang itu ajarannya Syekh Abu Sama Abdul Zahir, kalau memang itu ajaran kan di Mekah banyak murid-muridnya. Kalau memang itu ajarannya Syekh Utsman, bapaknya Syekh Yahya, berarti saya akan ikut kayak seperti itu. Nyatanya Iya. tidak. Makanya mereka tidak takut. Iya, nah mereka tidak takfiri. Tidak takfiri. Jadi- Jadi ini kita simpulkan bahwa memang dari awal itu bukan pelajaran dari Mekah yang Dari Mekah. disampaikan. Yang Cuman sebenarnya. atas nama saja. Atas nama untuk mengelabui umat. Atas nama kemudian dari Mekah sebagai apa ya, trik hipnotis pertama itu mendoktrin umat supaya orang nggak kemana-mana. Talbis ini. Iya. Iya. Waliyadzubillah. Astagfirullahaladzim. Memang, nah kalau penerus ini kan memang yang imam kedua, imam ketiga kan memang orang awam, orang awam. Jadi meneruskan apa adanya. Betul. Tapi pernah nggak dengar cerita bahwa dulu katanya Pak Bambang Irawan ngajak Pak Zahir menghadap Syekh. Pernah dengar nggak ceritanya? Menghadap Syekh di Madinah atau di mana menceritakan Nggak pernah. menceritakan tentang bagaimana di Islam Jamaah. Jawabannya Syekh di Madinah, Oh gitu. ya bahwa ini tidak benar, ini Oh iya. seperti ini Pernah. benar. Iya, Mungkin iya, pernah ayah waktu di Mekah ayah mungkin. itu pernah menelusuri, betul Bu. Mungkin Saya pernah dengar di Mekah ceritanya. mungkin. Jadi Syekh Abu Bakar Al-Jaziri. Al-Jazairi. Al-Jazairi. Iya, benar. Jadi ayah langsung bertanya, bagaimana tentang beliau ini? Dan ajarannya begini. Huwa min dajjalin, gitu kan kata ayah. Kata Syekh Al-Jaziri. Al-Jazairi. Al-Jazairi. Ah. Madinah itu. Di Madinah, betul. Ayah konfirmasi langsung. Dan itu saya sebutkan lagi di video YouTube ayah itu yang di ceramah sama Ustadz saya itu. Ya. Ya, saya pernah dengar itu. betul, itu betul Ustaz. Ayah pernah cerita sama saya. Pernah ya? Jadi ayah konfirmasi, apa benar ini begini? Bukan huwa min dajjalin gitu. Wa minad dajjalin. Minad dajjalin. Dajjalin itu dalam arti pembohong, Pembohong. kazab gitu. Kazab. Jadi sifat lah. Nah. Bukan dajjalin maksud yang ada tulisan kafir itu bukan. Jadi Al-kadzab. memang di akhir zaman akan muncul dajjalin, katanya kadzabun, dusta ya. Memang kalau kita lihat pertama
betul-betul mengatasnamakan Mekah Madinah, kemudian Mekah Madinah ini dusta betul. Karena itu satu, mengatasnamakan kan. Yang kedua ya, kalau dinilai secara keilmuan, secara syariat, memang ini merusak betul. Nah, bagaimana Allah, Rasul, para ulama, ijma semuanya menyatakan bahwa orang bersyahadat itu sudah awal dari Islam seseorang. Iya. Kalau sampai dia mati, kalau dia memang belum belajar sholat, ya udah mati surga. Iya. Yang dia percaya betul yang berhak disembah itu hanya Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, dengan modal begitu terus mati. Iya, betul. Dia masuk surga. Iya. Apalagi kok dia sholat, puasa dan seterusnya. Sungguh ini seperti orang ini seperti ini disyaratkan harus berbaiat. Ini kan bukan hanya bid'ah, ini merusak syariat. Betul. Nggak ada seperti itu tuh, nggak ada. Itu karangan saja. Apalagi mengatasnamakan Mekah Madinah, nggak ada. Jadi ya ini ya kepalsuan, ya penipuan, ya pembohongan umat. Kasihan di bawah memang Jakarta, kasihan banget. Kasihan banget. Jangan merasa aman. Alhamdulillah, saudara-saudara kita udah banyak yang terbuka hati. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ini terus oleh Allah dibuka. Kita hanya berharap mereka itu sadar. Iya, amin. Kalau mau bertahan tetap ada organisasinya, tetap ada, silahkan. Yang penting ya dua itu yang penting tadi. Iya. Jangan ngafirkan orang lagi, jangan ngafirkan orang selain golongannya, terus mau belajar akidah yang benar. Karena kalau sudah ngafirkan orang kan seperti tadi, ya mau bunuh orang lah, mau dibunuh. Jadi saya dan teman-teman secara fisik mungkin nggak begitu ada ancaman, karena mereka takut mungkin dengan kondisi yang seperti ini di Indonesia kan sudah jelas istilahnya hukum akan tegak. Nah, tapi mereka usaha dengan cara yang gaib sekarang. Oh gitu. Dengan sihir. Ada beberapa orang yang digerakkan yang dianggap punya kemampuan di situ hijrah. Pada hijrah ini, pada hijrah. Iya, karena dia merasa, loh gimana imam saya kok merintah saya nyihir ya, nyihir orang lah. Katanya murni Quran hadis kok saya suruh nyantet orang. Nyantet kan jelas kekafiran. Syirik, iya. Kekafiran, kesyirikan, kekafiran di situ. Nah, itu. Yang disuruh nyantet malah dibuka hatinya sama Allah. Iya. Nah, justru. Alhamdulillah. Jadi monggo silahkan kalau ada bertanya mungkin kepada Ibu. Sekalian mau mengkonfirmasi kabar ini benar atau tidak gitu kan. Salah satu penerobos pusat itu memframing bahwa Pak Bambang Irawan pada waktu masih hidup, waktu masih keamirannya Pak Abdul Thohir itu kan. Nah, beliau diceritakan bahwa beliau pernah datang ke Kediri. Oh iya. Pernah datang ke Sukabumi. Ceritanya pernah datang ke Kediri. Dengerin dulu. Kemudian beliau menyatakan ingin taubat ke Pak Thohir. Tidak benar. Ya, ingin taubat ke Pak Thohir. Kemudian setelah itu diberi kafaroh supaya membalikan jamaah-jamaah yang keluar dari Islam Jamaah, gitu kan. Nah, kemudian diisukan lagi bahwa Pak Bambang ini minta dihadiahkan mobil. Tidak benar, bohong. Dihadiahkan mobil itu karena dia di-framing bahwa Islam Jamaah atau Jokam ini bisa berkembang pesat sampai saat ini karena ulahnya Pak Bambang Irawan yang merintangi jamaah. Akhirnya jamaah berjaya beryoni menurut mereka, berkembang pesat karena ulahnya Pak Bambang, gitu kan. Karena kan mereka punya doktrin bahwa semakin digegeri, semakin dirintangi, mereka semakin mulia, semakin berkembang, berbuah berbarokah, gitu kan. Nah, diisukan seperti itu bahwa Pak Bambang bertaubat, kemudian taubatnya nggak diterima, terus pulang dengan tangan kosong, minta mobil nggak dikasih, akhirnya pulang dengan tangan kosong. Nah, ini mohon dikonfirmasi apakah berita itu benar atau tidak sebenarnya. Jadi berita itu bohong, tidak benar. Diulang lagi berita bahwa Pak Bambang datang ke Kediri dan minta dihadiahi mobil, itu bohong besar, tidak benar. Bahkan fitnah-fitnah yang lebih dari itu, isu-isu yang lebih dari itu sering sekali, ayah. Bahkan ayah masih hidup, sehat, walafiat, didatangi
beberapa orang Islam jamaah yang sahabat ayah di dalam yang masih sayang sama ayah melayat takziah ayah. Disangkanya ayah Bambang sudah wafat padahal belum sehat betul. Jadi datang ke sini berapa orang Bu gitu ya. Terus ayah lagi di masjid sholat berjamaah, Masjid Nurul Yakin ini dekat rumah. Jadi temani ibu, oh itu Pak Bambang masih sehat lagi sholat berjamaah di masjid. Ayah datang dari masjid ketemu, salam-salam peluk-pelukan. Laki-laki berapa orang itu Bu ya? Iya, satu Jadi keluarga. sering diberitakan yang lebih kasar kejam dari itu. Bahkan sudah meninggal dikabarkan matinya hina, kuburannya bohong semua itu. Ya, tidak benar. Dan ayah meninggal dengan lancar mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Alhamdulillah ya. Makamnya dihormati. Makamnya di Tanah Kusir, Disolati. bagus. Disolatkan. Habis sholat asar itu banyak sekali jamaahnya di Masjid Nurul Yakin ini yang tadi kita sholat Ustaz. Jadi dipimpin oleh Kiai Haji Ghazali Musannif, tokoh Nahdlatul Ulama di sini, dan Kiai Ghazali Musannif itu teman mukimnya ayah di Mekah Al Mukarramah dulu tahun 70-an. Jadi beliau sayang banget. Tadi Syekh Khalil Bustami dihormati, diminta jadi imam sholat maghrib di Masjid Nurul Yakin. Beliau cinta banget sama antum itu, masya Allah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Jadi banyak isu-isu seperti itu, dan bagi mereka di Islam jamaah memfitnah orang itu biasa ya. Padahal itu dosa yang besar. Tapi kami semua memaafkan. Ayah selalu ketika hidup beliau, apalagi menjelang wafat, setelah keluar dari penjara, selalu berpesan jangan ada dendam, jangan dendam, ya. Kita justru kasihan. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya, menahan amarah dan maafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, masya Allah, tabarakallah. Kalau soal dunia, ayah nggak pernah cinta dunia sama sekali. Ya, ibu kami sudah merasakan. Ayah nggak pernah mikirin dunia. Ayah tuh masya Allah tawakalnya luar biasa kepada Allah. Ayah, wa may yatawakkalallah fa huwa hasbuh, itu ayah pegang teguh betul. Ya, baik, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Sudah saya jawab ya. Jadi banyak sekali fitnah, isu kebohongan yang disampaikan kepada ayah, dialamat kepada ayah. Jadi kami jawab itu tidak benar, itu bohong. Kami berdoa kita semua akan mendapatkan hidayah Allah selalu dan husnul khatimah, mengucap la ilaha illallah. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Syekh, jazakumullah khairan. Saya mau tanya lagi. Iya, fadhal. Ada pertanyaan. Saya pernah dengar waktu itu kalau nggak salah Pak Bambang Irawan itu diajak ke rumah sakit sama Pak Imam Jakarta Selatan, Pak Kusno ya. Oh iya, adiknya ayah, Om Kusno. Untuk jenguk Pak Dohir. untuk katanya untuk nengokin gitu. Betul. Ternyata katanya pas pulang dari sana isunya katanya baiat ulang, betul apa tidak itu? Oh, tidak benar. Ya, saya memang dengar ada yang mengisukan Pak Bambang mau baiat ulang, padahal Pak Bambang enggak. Pak Bambang ketemu Pak Dohir itu di Sukabumi mengajak supaya kita ini kembali kepada Islam yang rahmatul alamin, sama-sama lah kita gitu. Ya, jawabnya Pak Dohir, Allah orang NU Muhammadiyah yang ngono kuwi nyatane gitu. Saya yang tahu itu. Jadi ibu ikut waktu itu? Ikut saya. Jadi Om Kusno, ikut. Om Edi, terus siapa Bu? Ibu sama Tante Lini? Ya, Tante Yuyun, Tante istrinya tantanya ini, Iya. sepupunya. Kan ibunya ini sepupunya Pak Bambang. Iya. Iman, ibunya Iman, Mas Iya. Iman. Jadi terima kasih banyak Syekh Khalil yang sudah datang bersama teman-teman Makasih sekali. ke rumah kami. Ini kehormatan yang besar bagi kami. Amin. Jazakumullah khairan. Ila liqa, Jazakumullah insyaallah kita khairan. ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya. Amin. Terus kita dakwah cinta karena Allah. Amin. Amin. Jadi kalau kita simpulkan pertemuan malam ini, walaupun dengan Ibu Bambang kita nggak bertemu langsung dengan Pak Bambang Irawan, Iya. Allah maghfirlah warahmu wa'fu anhu, Amin. insyaallah. Amin, ya Semoga Rabbal Allah alamin. meninggikan derajatnya di sisi Allah nanti. Amin. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan dari cerita ini bahwa takfir itu ternyata sejak zaman dulu. Beliau, ibu tadi cerita ditemui oleh bapak kandungnya sendiri yang masih jokam, kamu tidak saya anggap sebagai anak kalau terus bersama Bambang Irawan kan. Iya. Jadi sekarang seperti itu, bahkan lebih parah. Ternyata ini sejak zaman dulu. Jadi takfir ini, kemudian kembangan dari takfir ya jelas tidak boleh
waris mewaris dan seterusnya sejak zaman Iya. dulu. Maka ini kita sangat berharap untuk para jamaah Islam jamaah Jokam yang mudah-mudahan sebagian bisa mendengarkan ini, bahwa ini adalah salah satu aliran yang betul-betul kita nyatakan bukan dari Mekah Madinah. Ini aliran baru, sempalan baru mengatasnamakan Mekah Madinah. Tidak ada ajaran di Mekah Madinah seperti itu. Mekah Madinah mengajarkan rahmatan lil alamin. Saya kebetulan kurang lebih 10 tahun atau dengan sebelum belajar masih dalam 15 tahun. Ya, saya selama belajar tidak merasakan kita diajarkan untuk sombong, untuk merasa surga sendiri, nggak pernah. Nggak pernah ya Ustaz. Justru kita diajak banyak bertoleransi dengan semua umat Islam, keilmuan Islam, fikih diajarkan semuanya, fikih muqaran, perbandingan juga diajarkan supaya kita bisa bertoleransi, bergabung dengan semua umat Islam, meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang ada di umat Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi majelis yang mubarak, yang berberkah. Mohon maaf ya, ini saya mewakili teman-teman hijrah yang lain ya. Insya Allah se-Indonesia dan se-luar negeri atas kehadirannya. ya. Pertama tabayun, menguatkan, memastikan sebenarnya dulu apa sih yang ternyata sama, yang mau diluruskan sama dengan kami. Yang kedua ya kami minta maaf. Sami-sami. Ada keluarga, ya masih ada keluarga nggak ketemu Pak Bambang ya, dulu kami termasuk ikut mencela juga karena memang memang masih di dalam dan belum ngerti ya. Ayah itu selalu wal kadiminal ghaidha wal afina anin nas. Pasti begitu. Allahu yuhibbul muhsinin. Kita juga nggak belajar dari Pak Bambang, kalau ketemu juga begitu perasaan kita. Sampai sekarang begitu, silahkan Anda mau ngomong. Seperti saya ini kan yang paling diserang, yang melakukan siapapun mesti saya yang kena. Iya. Terakhir ini kita kan dijuluki JRK kan? Kan asalnya jamaah rong kontainer. Jamaah itu JRK tuh gitu. Jamaah rong kontainer karena mengaku hadisnya kitabnya 2 kontainer. Gitu. Ya, tapi belakangan saking mereka udah jengkel, diartikan lain. Jejaan Raine Khalil kan. Gitu. JRK. Saking itu yang bicara begitu, cabai rawit Pondok Kediri. Berarti kan dari guru-gurunya begitu di dalam pondok. Tuh, jadi untuk sekarang nama Pak Bambang Irawan redup, yang muncul yang Syekh Khalil Bustami. Disantet. Ya alhamdulillah kita ambil hikmahnya semua, yang penting kita ikhlas, kita terus bersih hati kita niat untuk meluruskan meluruskan penyimpangan mereka. Semoga Allah membuka hati mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya hati ya hati ya Allah. Engkau yang maha memberi petunjuk. Man atallaha biqalbin salim. Dunia ini nggak ada manfaatnya kecuali dengan kita beribadah, kita bertauhid, kita berhati yang bersih sampai nanti ketemu di hadapan Allah. Amin ya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Nahnu jama'atul minal muslimin. Minalnya itu jangan lupa. Saya Muhammad Yahya, putra dari almarhum ayahanda Haji Bambang Irawan Hafiluddin, menyampaikan pertama, sungguh niat almarhum ayahanda Haji Bambang Irawan Hafiluddin dalam berdakwah lurus lillahi ta'ala, ingin meluruskan faham menyimpang dari Islam jamaah yang mengkafirkan sesama muslim, yang merasa ujub, takabur, sombong, merasa paling benar sendiri, paling surga sendiri. Jadi ayah sungguh-sungguh berdakwah cinta karena Allah lillahi ta'ala, tidak ada niat-niat lain, tidak ada niat dunia dan sebagainya. Jadi tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh para petinggi Islam jamaah bahwa ayah ingin merebut keamiran, ingin dunia dan sebagainya, itu bohong besar, itu tidak benar sama sekali. Kemudian ayah juga ingin meluruskan,
agar tidak takfiri, karena haram hukumnya menuduh sesama muslim kafir. Ada hadis sahih, apabila tuduhan itu salah bisa balik kepada yang menuduh. Ayah selalu menyatakan hal itu. Kemudian innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayah selalu sayang dan merasa cinta. Tidak pernah ada ayah rasa kasar atau rasa dendam, amarah, sama sekali tidak ada. Kemudian selanjutnya masalah kami juga minta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan ya atas nama almarhum Ayahanda Haji Bambang Irawan. Sungguh niat Ayahanda itu tulus dan suci. Ayah dulu sungguh mendapatkan pencerahan ketika belajar kitab Tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi di Masjidil Haram, dibimbing oleh Syekh Muhammad Yahya Al-Hindi rahimahullah ta'ala. Kemudian ayah pun memberikan nama saya Muhammad Yahya sebagaimana nama guru beliau. Kemudian ayah juga selalu memaafkan ya segala tuduhan, fitnahan, cacian, laknat dari orang-orang atau teman-teman saudara kita di Islam Jamaah yang macam-macam, yang dituduh ayah katanya pengen jadi amir, pengen ini, pengen itu. Sama sekali ayah nggak ada niat dunia. Ayah selalu berdoa, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ayah selalu berdoa, jangan jadikan dunia ini tujuan ilmu kami, tujuan sebesar-besar hidup kami. Bagi ayah hanya ingin mencari ridha Allah SWT. Dan ayah sudah memaafkan, Ayahanda Haji Bambang Irawan Hafidzuddin sudah memaafkan semua orang yang salah faham, yang benci, yang mengkafirkan beliau, yang melaknat beliau, yang memfitnah beliau. Ayah bahkan mendoakan kebaikan, bahkan yang mempersekusi beliau, memenjarakan beliau, ayah maafkan, ayah doakan kebaikan. Tidak ada dendam sama sekali di hati Ayahanda Haji Bambang Irawan Hafidzuddin. Semoga kita semua nanti kumpul di surganya Allah, surga Firdaus. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudiratin wa fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Dan ayah selalu dulu menekankan dakwah tauhid, dakwah ilallah, bukan ila asabiyah atau ila hizbiyah. Masya Allah. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.